Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Gajal Burama. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan kelompok saya akan menjelaskan sistem diagnosa penyakit kulit dengan pendekatan reasoning case based dari kelompok 5. Dan ini adalah teman-teman kelompok saya. Latar belakang. Kulit adalah organ terbesar yang melindungi tubuh manusia dan berfungsi sebagai alat peraba manusia. Selain itu, kulit juga berperan dalam interaksi sosial. Penyakit kulit dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi mikroorganisme, reaksi alergi, dan kondisi lingkungan. Dampak penyakit kulit termasuk gatal, hilangnya sensasi gangguan fungsi kulit, dan hambatan aktivitas sehari-hari. Tujuan kami melakukan proyek ini untuk mempermudah dan mempercepat pasien untuk mendiagnosa penyakit kulit yang dialami. Baik, di sini saya Arifal Nafidian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang kami pakai dalam proyek kami ini. Metodenya yaitu case-based reasoning, di mana case-based reasoning ini memanfaatkan pengalaman masa lalu untuk memecahkan masalah saat ini. Dan case-based reasoning ini adalah suatu metode dalam kecerdasan buatan yang melibatkan pemecahan masalah berdasarkan pada pengalaman-pengalaman dari kasus-kasus yang telah terjadi pada masa lampau. Next. Untuk selanjutnya yaitu algoritma yang kami gunakan yaitu algoritma Sorensen Coefficient, di mana mencari kesamaan antara isu sasaran dan kasus kuno yang menjadi kasus sumber. Pada proyek ini kami memakai data dari beberapa penyakit yang telah kami cari di beberapa jurnal dan website kesehatan, di mana nanti algoritma ini akan mencari kesamaan antara gejala penyakit yang diderita oleh pasien dan gejala penyakit yang ada pada data kami. Dan langkah-langkahnya yaitu pertama untuk memakai program ini, di mana yang pertama pasien harus mengalami penyakit kulit terlebih dahulu, dan juga pasien pasien sibuk dan tidak punya waktu untuk konsultasi, sehingga program ini sangat cocok untuk membantu hal tersebut. Yang ketiga, pasien membuka web diagnosa penyakit kulit. Yang keempat, pasien memasukkan gejala yang mereka alami. Dan yang kelima, pasien akan mengetahui penyakit kulit dan melakukan langkah pertama. Dan setelah pasien memakai program ini, maka pasien harus memasukkan gejala yang mereka alami, dan nantinya website ini akan membantu mencari penyakit yang sesuai dengan gejala-gejala yang dimasukkan oleh pasien tersebut. Selanjutnya, ini merupakan data penyakit kulit yang ada pada program kami dan kami masukkan pada program kami, di mana data penyakit kulit ini kami dapatkan dari beberapa sumber dari jurnal kesehatan dan web di internet. Baik, kemudian saya akan menjelaskan penjelasan dari interface admin panel. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk menjalankan program website tersebut dan juga menginstalnya dari awal. Jadi di sini website kami menggunakan framework dari Python bernama Streamlit. Untuk menginstalnya pertama-tama terlebih dahulu juga menginstal terminal Python Anaconda. Dan di sini langsung saja masuk ke website originalnya yaitu anaconda.com. Karena saya sudah mendownloadnya, langsung saja masuk ke terminal Anaconda. Nah, jika sudah, kita lakukan install dengan pip install Streamlit. Nah, kita tunggu sebentar. Di sini akan melakukan install file-file terkait dengan Streamlit yang dibutuhkan untuk membuat website. Nah, jika sudah, maka langsung saja kita masuk ke projectnya. Di sini karena saya menamakan KB, maka langsung saja masuk ke KB. Nah, ini ada file-file yang ada di dalam KB. Kita akan menjelaskan atau menjalankan program admin dengan Streamlit run admin. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah program dari admin yang sudah berhasil dijalankan. Di sini di admin bisa nambah gejala dan bobot, menampilkan data, mengedit, dan menghapus. Contoh saja menambahkan data. Nah, kita coba tambahkan. Data berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan menjelaskan kode dari admin panel. Nah, di sini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya menggunakan Streamlit. Jadi kegunaan Streamlit seperti di sini, st.expander, maka tambah data penyakit dan gejala ini bisa di expand seperti namanya, dan juga st.button akan tercipta button pada website di panel admin. Dan seterusnya ada function tampilkan data, mengedit, menghapus, dan seterusnya. Nah, jika kita memilih menambahkan data, maka function tambah data akan dipanggil. Jika memilih tambah gejala dan bobot, maka function tambah gejala bobot dipanggil. Contoh saja function dari tambah data. Jika button ini tambah data penyakit kita pencet, dan juga kita memasukkan gejala list dan juga memisahkan dengan koma apabila lebih dari satu, maka datanya akan di-append. Dan jika sudah di-save, kemudian sukses data berhasil ditambahkan. Dan seterusnya seperti tampilkan data, edit, menghapus. Mungkin itu penjelasan dari admin, kemudian akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian tab pasien. Untuk
tiap pasien. Di sini terdapat sebuah text box untuk meminta gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Terdapat keterangan pula untuk memisahkan gejala-gejala tersebut dengan koma. Misalnya, nah, cukup dipisahkan dengan koma saja. Setelah itu klik melakukan analisis penyakit. Setelah ditekan tombol tersebut, maka akan muncul seperti ini. Hasil analisis memungkinkan bahwa yang dialami oleh pasien tersebut adalah penyakit biang keringat dengan persentase kemiripan 75%. Nah, setelah itu akan muncul juga di sini berupa diagram batang ya, di mana Y-nya ini berisi penyakit-penyakit pada data, knowledge base dari program ini, dan untuk Y-nya akan berisi persentase dari penyakit tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kode pada program ini. Nah, pertama program akan dimulai dari sini. Variabel myInput ini akan meminta inputan berupa teks dari pasien yang nantinya akan dihitung kemiripan dan gejalanya. Setelah itu terdapat variabel submit yang menyimpan tombol tadi, lakukan analisa penyakit. Nah, setelah itu jika telah tersubmit, maka akan menjalankan perintah berikut ini. Nah, variabel data di sini akan meload data dari knowledge yang kami siapkan sebelumnya dari data penyakit kulit JSON sini. Nah, gejala pasien tadi akan dipisahkan manual oleh program dan dalam membentuk array dengan bantuan dari fungsi split ini. Nanti itu kan gejalanya dalam koma ya. Jadi akan dipisahkan berdasarkan koma tersebut. Jadi gejala tersebut akan satu masuk ke dalam array dari gejala pasien. Setelah itu akan dijalankan fungsi getSimilarity Scores dan fungsi-fungsi di bawahnya. Saya akan langsung ke fungsi intinya saja. Nah, fungsi inti di sini ada dua, yaitu getSimilarity Scores dan Sorensen Similarity. Fungsinya akan digunakan untuk menghitung bobot dari gejala yang dialami pasien dan menghitung kemiripan dengan penyakit yang ada pada database. Langsung saja, getSimilarity Scores ini berisi parameter gejala pasien dan data. Nah, terdapat iterasi di sini jika penyakit ada di dalam data, maka akan dimasukkan ke dalam array yang baru. Lalu nantinya akan dijalankan fungsi Sorensen Similarity tersebut dengan parameter gejala pasien dan gejala penyakit. Nah, pada Sorensen Similarity ini dibuat sebuah variabel common gejala count yang dimana akan menintersectionkan terlebih dahulu gejala pasien yang dialami pasien dengan gejala penyakit yang ada pada database, di mana akan diambil panjang atau jumlah penyakit yang dialami pasien yang telah diintersectionkan tersebut. Nah, setelah itu ada variabel baru juga di mana ini akan mengambil panjang dari gejala penyakit yang ada di database. Setelah itu akan dihitung di sini total gejala penyakit. Apabila total gejala penyakit itu lebih besar dari 0, maka akan dilakukan perhitungan gejala yang terintersectionkan tadi akan dibagi dengan total gejala pada penyakit, lalu dikalikan 100. Jadi seperti itu. Saya akan lanjutkan pada fungsi show analysis result di sini. Nah, fungsi di sini akan mengurutkan antara penyakit dengan persentase terbesar ke terkecil, yang nantinya akan digunakan untuk membentuk sebuah diagram tersebut. Tentunya ada yang bisa ditambahkan. Pertama, data penyakit kolonial yang lebih lengkap. Kedua, tampilan yang awal yang harus dilakukan pasien. Ketiga, input gejala dalam bentuk checkbox. Selanjutnya, kesimpulannya, sistem yang diagnosis penyakit kulit dengan pendekatan reasoning just basic GBR merupakan sistem yang memiliki potensi untuk menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah diagnosis penyakit kulit yang sulit. Sistem ini digunakan untuk mendiagnosa penyakit kulit yang memiliki gejala yang mirip
memberikan diagnosis yang cepat dan akurat, serta dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter. Selanjutnya, oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.